Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya Ahmad Habibur Rahman Ajis akan memberi sedikit penjelasan mengenai Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan. Kerajaan Mataram Hindu berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Letak ibu kota kerajaan secara tepat belum dapat dipastikan. Ada yang menyebut Medang di Poh Pitu, Medang Tribumi Mataram. Daerah yang dimaksud belum jelas, kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Selanjutnya yaitu segi sosial budaya. Masyarakat Mataram kuno terbilang maju dalam hal budaya, terbukti dengan banyaknya bangunan candi yang dibuat, termasuk 2 candi besar yang sangat masyhur. Tidak lain adalah Candi Borobudur yang dibuat pada masa pemerintahan Samaratungga dari dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Dan yang kedua yaitu Candi Prambanan yang dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan selesai pada masa pemerintahan Daksa dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Kemudian selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Penduduk Medang sejak periode Bumi Mataram pada umumnya bekerja sebagai petani. Kerajaan Medang memang terkenal dengan negara agraris, sedangkan saingannya yaitu Kerajaan Sriwijaya merupakan negara maritim. Sistem kepercayaan Kerajaan Mataram. Agama resmi Kerajaan Medang pada masa pemerintahan Sanjaya adalah Hindu aliran Siwa. Ketika Wangsa Sailendra berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Pemerintahan kedua dinasti yang berbeda agama dapat berjalan dengan rukun di bawah pemerintahan dinasti Sailendra. Toleransi agama masih terjaga, terbukti dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah bagian utara bercorak Hindu. Prasasti Manyasi. Prasasti Manyasi atau Prasasti Balitung Keraka tahun 829 Caka atau bertepatan dengan 11 April 907 Masehi. Ditulis dengan menggunakan aksara dan berbahasa Jawa kuno. Prasasti ini berasal dari Wangsa Sanjaya. Prasasti Manyasi ditemukan di Kampung Meteseh, Kidul Desa Meteseh, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Isinya adalah daftar-daftar istilah atau silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Berikut nama-nama raja yang ditulis antara lain: 1. Raja Sanjaya. 2. Raja Panangkaran atau Rakai Panangkaran. 3. Rakai Panggalan. 4. Rakai Warak. 5. Selanjutnya yaitu konflik tahta periode Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, putra Rakai Pikatan sekitar tahun 856 sampai 880-an ditemukan beberapa prasasti atas nama raja-raja lain, yaitu Maharaja Rakai Gurunwangi dan Maharaja Rakai Limus Dyah Dewendra. Hal ini menunjukkan kalau pada saat itu Rakai Kayuwangi bukanlah satu-satunya maharaja di Pulau Jawa. Sedangkan menurut prasasti Manyasi, raja sesudah Rakai Kayuwangi adalah Rakai Watuhu Malang. Dyah Balitung yang diduga merupakan menantu Rakai Watuhu Malang berhasil mempersatukan kembali kekuasaan seluruh Jawa, bahkan sampai Bali. Mungkin karena kepahlawanan itu, ia mendapat mewarisi tahta mertuanya. Selanjutnya yaitu keruntuhan Kerajaan Mataram. Sesudah Dyah Wawa wafat, digantikan menantunya yaitu Pusindok, selanjutnya memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyana pada tahun 928 Masehi. Konon pemindahannya ini dikarenakan letusan gunung Merapi, gempa vulkanik, dan hujan material vulkanik yang membuat kacau banyak daerah di Jawa Tengah. Menurut teori Van Bemmelen, pemindahan Istana Medang dari Jawa menuju Jawa Timur disebabkan oleh letusan gunung Merapi yang sangat dahsyat. Istana Medang yang diperkirakan kembali berada di bumi Mataram hancur. Tidak diketahui dengan pasti apakah Dyah Wawa tewas dalam bencana alam tersebut ataukah sudah meninggal sebelum peristiwa itu terjadi. Karena raja selanjutnya yang bertahta di Jawa Timur adalah Empu Sindok yang menjabat sebagai Raian Mapati Hinok. Mendirikan istana baru di daerah Tamyang
Prasasti mertuanya berangkat tahun 929. Dinasti yang berkuasa di Medan periode Jawa Timur bukan lagi Sanjaya Wangsa, melainkan sebuah keluarga baru bernama Isana Wangsa yang merujuk pada gelar Abhisheka Pusindo, yaitu Sri Isana Widrama Harto. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan Sriwijaya. Letak geografis. Letak kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Ada 3 teori yang menyebutkan. Yang pertama yaitu dari J. Trullis pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini juga problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Yang kedua yaitu J.L. Mons. Misalnya, merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Sedangkan yang ketiga yaitu Sukmono. Dalam pendapat lain, menyampaikan Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindung karena ada di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Chaiya, Thailand Selatan, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Beberapa ahli sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat teori Mandala yang diungkapkan oleh Robert von Heimgarden yang menyatakan bahwa pusat dari kerajaan-kerajaan kuno Asia Tenggara adalah raja itu sendiri dan pengaruhnya bukan kekuasaan teritorial maupun ibu kota kerajaan seperti halnya yang terjadi di Eropa. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang sejarah, sistem kepercayaan dan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa faktor yang mendorong Sriwijaya muncul menjadi kerajaan besar. Yang pertama yaitu letaknya sangat strategis di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Yang kedua, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Dengan runtuhnya Funan memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim menggantikan Funan. Sedangkan yang keempat yaitu Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksanya sehingga di pelabuhan-pelabuhan. Sedangkan itu sistem kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Sriwijaya yakni agama Buddha yang diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Isti melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu aliran Buddha Mahayana, Hinayana. Pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya diantaranya adalah Dharmapala dan Sakyakirti. Dharmapala adalah seorang guru besar agama Buddha dari kerajaan Sriwijaya. Ia pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda, Benggala. Sedangkan yang kedua yaitu Sakyakirti adalah guru besar yang mengarang buku Hasta dan Sastra. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Ada beberapa faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya memiliki kedudukan yang sangat baik dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Yang kedua yaitu kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah raja yang cakap dan bijaksana seperti Bala Putradewa. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur, barus, kayu, gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading,
emas, timah, dan membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India, sehingga Sriwijaya mendapat kepercayaan dari vassal-vassalnya di seluruh Asia Tenggara. Kemudian sumber sejarah. Berita di dalam negeri, itu ada prasasti Kedutaan Bukit, prasasti Telaga Batu, prasasti Talang Tuo, prasasti Karangberahi, prasasti Kota Kapur, prasasti Ligor. Berita asing mengingatkan kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim dengan letak yang sangat strategis. Banyak pedagang asing yang datang untuk melakukan aktivitas di kerajaan Sriwijaya. Untuk itu banyak ditemukan informasi mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya ini. Berita asing tersebut antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berita Arab. Dari berita Arab dapat diketahui bahwa banyak pedagang Arab yang melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Bahkan di pusat kerajaan Sriwijaya sendiri itu ditemukan perkampungan orang-orang Arab sebagai tempat tinggal sementara yang disebut Tansi. Keberadaan kerajaan Sriwijaya juga diketahui dari sebutan orang-orang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya seperti Zabak, Sabai, atau Sribusa. Kemudian ada berita dari India. Berita dari India dapat diketahui bahwa raja dari kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan yang ada di India seperti kerajaan Nalanda dan kerajaan Chola. Selanjutnya itu berita asing. Prasasti Nalanda dibuat pada sekitar pertengahan abad ke-9 dan ditemukan di India berisi pokok-pokoknya. Yang pertama yaitu Raja Balaputra Dewa dari Suwarnabumi meminta kepada Raja Dewa Faladewa agar memberikan sebidang tanah untuk membangun asrama yang akan digunakan sebagai tempat bagi para pelajar agama Buddha yang berasal dari Sriwijaya. Kemudian yang kedua yaitu Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan kerajaan Mataram dan dinasti Sanjaya. Selanjutnya yaitu prasasti Tanjore dari India. Ditemukan di India. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa pada tahun 1017 pasukannya menyerang kerajaan Suwarnabumi Sumatera Sriwijaya. Serangan itu diulang balik pada tahun 1025. Rajanya yang bernama Sanggaramajaya berhasil ditawan oleh pasukan Kolan, tetapi akhirnya Sanggramajaya dilepaskan. Kemudian yang ketiga yaitu prasasti Sri Lanka yang ditemukan di Sri Lanka dan diperkirakan berasal dari abad 12. Isinya menyebutkan bahwa Suryanaraya dari Wangsa Malayapura dinobatkan sebagai Maharaja di Suwarnapura atau Sriwijaya. Pangeran Suryanarayana mendudukan Mahabharatanya. Kemudian ada kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu faktor geografi. Ditinjau dari faktor alam, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang semakin jauh dari laut. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Ditinjau dari faktor ekonomi, kota Palembang yang semakin jauh dari laut menjadi tidak strategis lagi karena tidak banyak lagi kapal dagang yang singgah, sehingga kegiatan perdagangan pun menjadi berkurang. Sedangkan yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Perekonomian Sriwijaya yang semakin lemah itu menyebabkan Sriwijaya tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya. Akibatnya daerah-daerah bawahannya berusaha untuk bertahan diri. Sedangkan yang terakhir yaitu faktor militer. Dalam militer, kemunduran Sriwijaya disebabkan adanya serangan militer dari kerajaan lain. Mungkin demikian penjelasan di video pembelajaran kali ini mengenai kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Sriwijaya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.